Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, biarlah kita tetap dalam keadaan sehat dan merasakan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita hari ini diambil dari Yeremia 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berkata, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah, beritahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman yang semakin modern ini, semakin banyak fasilitas-fasilitas, teknologi-teknologi yang melengkapi kita untuk mempermudah kita menjalani kehidupan. Salah satunya adalah Global Positioning System atau GPS. GPS merupakan sebuah perangkat atau aplikasi penunjuk jalan dalam telepon pintar yang berfungsi untuk menunjukkan jalan ketika kita dalam perjalanan. Pada waktu kita memerlukan petunjuk arah, maka GPS merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan. Namun, tidak jarang ketika kita salah memasukkan koordinat atau alamat yang tidak tepat, maka kita bisa saja kesasar atau dibawa jauh daripada tempat yang kita tuju seharusnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Nabi Yeremia, bangsa Israel pada saat itu juga tersesat. Jalan hidup mereka telah menyimpang dari firman Tuhan, dan sayangnya mereka tidak mau berbalik arah dan mengikuti jalan Tuhan. Nah, melalui Nabi Yeremia, Tuhan menegur bangsa Israel memakai contoh seperti hewan, burung ranggung, burung-burung bangau, dan saat itu dikatakan bahwa burung-burung pun tahu akan musimnya, kapan harus pergi, kapan harus pulang. Nah, melalui renungan kita hari ini juga mengungkapkan apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ayat yang kedua mengatakan bahwa aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah merindukan umat Israel yang dikasihinya. Meskipun mereka sudah menyeleweng, mereka tidak lagi mengingat kasih Allah, mereka tidak lagi setia, namun Allah tetap merindukan mereka. Ada kata kasih yang dalam bahasa Ibrani mengandung makna kesetiaan dan komitmen yang tertinggi. Awalnya Israel memang pernah menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Allah, tetapi lama kemudian mereka berpaling dari Allah. Namun meskipun ada sikap yang menggebu-gebu di awal untuk mengasihi Allah, menggebu-gebu di awal komitmennya, tapi ada sikap berpuas diri sehingga itu bisa menumpulkan kasihnya kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, berkurangnya semangat juga bisa menyeret kepada penyelewengan. Kita sadar
bagaimana berjuang melawan kemunduran dalam sebuah pernikahan. Demikian juga dalam hubungan Israel dengan Allah, bagaimana bara api kasih kepada Allah sudah memudar. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana saat ini kita dengan Allah? Apa kabar bara api kasih kita kepada Allah? Apakah kasih kita, kesetiaan kita masih sama seperti saat pertama kali kita beriman kepada Allah? Allah dengan setia memperkenankan umatnya untuk kembali kepadanya. Kita diminta untuk berbalik arah dan menuju koordinat yang tepat, alamat yang tepat. Kalau GPS kita salah menempuh sebuah alamat karena kesasar dibawa oleh koordinat GPS, kita bisa bertanya kepada orang lain dan kembali berbalik arah menuju alamat yang tepat yang kita tuju. Oleh sebab itu hari ini kita tidak perlu tahu kemana kita akan pergi. Kita tahu Allah yang akan memimpin kita, sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada pemikiran yang lain, hanya mengikut Allah dan berbalik arah kepada tujuan yang akan kita tuju. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memperbaharui janji kita untuk setia mengikutnya kemana saja Tuhan mengutus kita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.